Saya Sri Hartanisi Wijaya, dengan nama lain Hartanini Wijaya. Saya tinggal di Wirobrajan, Yogyakarta. Aktivitas sehari-hari saya adalah sebagai seorang jurnalis atau wartawan. Ya, Tuhan menitipkan ke saya anak difabel tuli gitu ya. Dari sana belajar bahwa ternyata saya harus mengerti dunia mereka. Kemudian setelah saya punya kegiatan dengan anak-anak, dengan teman-teman anak-anak saya, kemudian dengan teman-teman yang juga difabel, juga non difabel. Kemudian saya memutuskan pada 2012 gitu, saya menjadi wartawan, kebetulan di media yang memingkai isu khusus disabilitas. Anak saya ini anak pertama ya, dia terlahir dengan disabilitas tuli atau tidak mendengar atau deaf gitu ya. Dia sudah lulus sarjana, dia juga sudah bekerja di sebuah NGO. Sedari kecil gitu udah terlihat gitu dia punya potensi di bidang seni, sehingga saya berikan kesempatan di beberapa bidang seni gitu ya. Salah satunya ada melukis, ada menari. Yang terakhir yang dia raih itu dia meraih juara desain grafis tingkat nasional. Saya merasa bahwa anak saya bisa menjadi seperti ini sampai dengan saat ini itu karena saya mau menerima dia pertama gitu ya. Dan saya memberikan kesempatan kepada dia, silahkan kakak mau ngapain aja. Dia tumbuh sebagaimana yang dia mau gitu ya. Jadi ini juga sebagai contoh bahwa siapapun itu bisa bertumbuh menjadi apapun, itu dorongan keluarga itu sangat penting. Berawal dari melihat bahwa anak-anak ini satu hal butuh kesempatan kan begitu ya. Kemudian yang paling penting lagi bahwa anak-anak ini butuh kepercayaan diri gitu ya. Setelah ada dua ini, saya yakin anak-anak itu bisa bertumbuh menjadi siapapun yang mereka mau. Jadi perspektif ini adalah sebuah kelompok di mana semua anggotanya adalah anak-anak difabel dan orang tuanya. Bahwa tidak semua orang tua itu menerima gitu ya, yang pada akhirnya ada beberapa orang tua itu yang masih malu. Ketika orang tua malu, dengan sendirinya anak-anak ini disembunyikan. Ketika anak-anak disembunyikan, pasti mereka tidak punya dapat kesempatan apapun. Ketika nggak dapat kesempatan, anak-anak ini akan menjadi beban. Dia tidak bisa menjadi siapa-siapa. Akhirnya orang tua lagi yang akan merawat dia seumur-umur kan begitu ya. Jadi perspektif ini ada agar semua anak difabel, paling tidak di Yogyakarta ini punya kesempatan untuk tumbuh percaya diri. Media yang kita gunakan seni rupa. Tidak mengajak mereka menjadi seniman, tidak gitu ya. Ini hanya sebuah media untuk tumbuh percaya diri. Perkara nanti dia akan memilih menjadi dokter, menjadi guru, menjadi olahragawan, atau menjadi seniman itu sendiri, it is okay. Yang kita lakukan adalah kita menjadi fasilitator. Fasilitator untuk anak-anak ini berkarya menggunakan media titik, bereksplorasi titik gitu ya. Titik ini bisa menggunakan apa saja. Bisa kancing baju, bisa potongan kertas yang dibulatkan, atau biji-bijian dan sebagainya gitu ya. Semuanya yang ada di sekitar anak-anak gitu ya. Memang kita pada awalnya kan kita memberikan gambaran gitu ya. Kemudian kita coba kita letakkan, taruh bebas gitu ya. Gak harus membentuk bunga kan begitu, gak harus membentuk kucing, gak harus membentuk apa gitu ya. Nah kemudian kita diskusikan, ternyata anak-anak suka. Nah ketika anak-anak sudah bilang aku suka, ini poin yang kita cari. Karena ketika anak sudah bilang aku suka, dia akan mau melakukan yang lebih lagi. Meski karya ini bukan tujuan utama, tapi kita mengapresiasi karya itu menjadi bagian penting dari kami. Sehingga karya-karya ini pernah kita pamerkan, yaitu anak saya salah satunya mewakili keluarga perspektif itu pameran di Australia, kemudian di Asia ya, kemudian berkolaborasi dengan seniman Australia, seniman Indonesia, dan seniman Malaysia, itu pentas di Malaysia dan di Australia. Kalau bagi saya, mungkin ini untuk orang tua yang lain juga, kita menerima. Yang paling penting itu, kalau kita udah menerima, kita bisa buka kesempatan untuk anak-anak kita. Nanti kita akan menemukan, oh ternyata potensi anak saya itu di seni, oh potensi anak saya itu ternyata di bidang yang lain gitu ya. Dari kita menerima, kemudian kita memberikan kesempatan apapun, saya pikir itu yang paling penting. Pertama di Taman Budaya, gitu. Kemudian pernah diberi pinjam tempat di Dria Manunggal. Kemudian kita berpindah-pindah dari rumah ke rumah, begitu yang kita lakukan ya.
Tapi ketika itu kita berkumpul banyak sekali, karena anggotanya sudah banyak, berawal dari 7 orang gitu ya. Pada akhirnya sudah 35 lebih keluarga yang bergabung. Nah ketika sudah berkumpul banyak, begini kita kesulitan, sebenarnya bukan kesulitan karena nggak tega ya. Kalau biasanya yang punya rumah harus menyiapin apa-apa kan gitu. Kemudian ya ini kita butuh tempat sesungguhnya. Bagi perspektif nggak ada karya yang buruk. Jadi semua karya ini harus kita apresiasi. Nah ini juga tantangan banget yang ketika satu hal kita nggak bisa mengumpulkan ketika banyak orang berkumpul. Yang kedua tempat untuk menyimpan karya mereka, ini penting. Pada masa pandemi ini, perspektif menyelenggarakan pesta gambar. Pesta gambar ini berlaku nggak hanya untuk anak perspektif, tapi untuk seluruh anak Indonesia. Di sana anak-anak bisa menuangkan segala rasa melalui gambar, juga melalui tulisan. Jadi anak-anak menggambar ini kami mengharapkan mereka mendeskripsikan apa sih yang mereka gambar gitu ya. Di sana kita menemukan bahwa anak-anak bisa bercerita bahwa ternyata pandemi itu betul-betul berat buat mereka. Gak bisa ketemu papahnya yang di luar, gak bisa sekolah ketemu teman-temannya, gak bisa bermain di taman gitu kan, dia ceritakan di situ. Tiap kategori itu ada 3 yang kita pilih dari pesta gambar itu, jadi ada 6 hasil karya yang kita pilih kemudian kita apresiasi, tapi semua karya kita bukukan. Perspektif ini udah menyelenggarakan pameran sebanyak 9 kali. Menurut saya ini prestasi gitu ya, karena kita dari yang tidak punya apa-apa tapi mampu mengapresiasi karya mereka sehingga karya mereka itu bisa dilihat publik juga paham bahwa sesungguhnya anak-anak difabel ini bisa apa saja ketika ada kesempatan, ketika dibuka kesempatan, ketika ada orang yang mau peduli, dan ketika anak-anak ini mau mengoptimalkan kesempatan. Itu poin yang kami ingin sampaikan kepada khalayak gitu ya. Kita memahami bahwa anak-anak difabel ini punya hak yang sama. Jadi kita harus melihat mereka ini sebagai manusia yang utuh, bukan melihat kondisi fisiknya. Tapi kita lihat mereka sebagai manusia, sebagai anak-anak yang punya hak yang seutuhnya sama. Kemudian dukungan orang tua. Dengan sendirinya pemerintah pun juga harus memberikan dukungan ya. Intinya hanya penerimaan, keterbukaan kesempatan, dukungan itu yang harus diberikan kepada mereka sehingga bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, yang mereka bisa.